Tanpa pendidikan, kita tak akan bisa membangun kehidupan yang sejahtera. Sosok pendidik dan tenaga kependidikanlah yang terus berjuang mendampingi kita untuk menggapai pendidikan tersebut. Namun, situasi pandemi saat ini membuat seluruh lapisan masyarakat terpuruk, tak terkecuali mereka yang bakti dan setia untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh Kementerian Keuangan dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melakukan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga semangat pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap dan terus menyala di masa pandemi, agar mereka dapat terus mengabdi, mencerdaskan negeri ini untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak Arsanas. Baik, Pak Nadiem, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Dan saya juga mau menyapa kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana KCPPEN, Bapak Erick Thohir. Selamat siang, Pak Erick. Selamat siang. Selamat siang. Dan selamat siang juga kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Semangat sekali, dan acara pada siang hari ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Syaiful Huda, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Bank BRI, Bapak Agus Nur Santo, Direktur Kelembagaan Bank BNI, Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Bapak Rohan, Direktur Distribution and Retail Bank BTN, Bapak Jasmi, Sekjen Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Bapak Iwan Syahril, dan selamat siang juga kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen, yaitu Bapak Jumeri. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, ini adalah wujud hadirnya negara. Kepada dosen untuk kehadirannya hari ini yang sungguh mengembirakan bagi ujung tombak pendidikan kita, yaitu para guru-guru honorer dan juga dosen kita. Jadi saya ada sedikit presentasi untuk memaparkan apa saja program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang, sekitar 2 juta orang. Dan dalam jumlah sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus, satu kali, kepada masing-masing penerima itu. Siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen, guru non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang, 162.000 dosen dari PTN dan PTS, dan 1,6 juta, sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta. Jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta. Jawabannya adalah iya, karena guru-guru kita ada di sekolah-sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan 237.000 sekitar tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi tidak bisa di-exclude daripada bantuan ini. Nah, salah satu hal kenapa kita pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita,
Tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi, dan kami menyadari ini. Dan sekali lagi ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemendikbud, tapi hasil perjuangan dari Kemenpan RB, Kemenq, Menek BUMN, dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden, dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini. Berikut. Apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU? Kami di Kemendikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita melakukan kuota, selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Kriterianya sangat sederhana: warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan, dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker, dari program-program lainnya. Ini, dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan. Jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien. Yang berikut. Bagaimana mekanisme pencairan BSU ini? Jadi Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU ini. Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020, ya. Dan bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id, ya, bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi, atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data Dikti, pddikti.kemdikbud.go.id, untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain, rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang. Ya, pada saat berdasarkan informasi di online itu sudah lengkap dan sudah dibilang sudah bisa pergi ke bank untuk mencairkan, maka PTK menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Tentunya kartu tanda penduduk KTP, NPWP jika ada, kalau tidak ada tapi masih bisa menerima. Ada surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari website DTK dan PD Dikti, ya, surat keputusan itu, dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang diunduh juga dari pada website DTK dan PD Dikti. Dan ini yang kedua, SPTJM ini harus di-print dan ditandatangani dengan materai. Ya, jadi semua kebutuhan di luar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PD Dikti. Pada saat itu sudah lengkap, mari PTK akan mendatangi bank penyalur dan melakukan aktivasi rekening dan langsung menerima BSU tersebut. Ya, PTK membawa dokumen. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2021. Ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya bisa mendapatkan. Kalau misalnya ada kendala teknis, dia cukup waktu untuk mendapatkannya. Saya rasa sekian dari saya. Mungkin terakhir yang saya ingin ucapkan adalah bahwa ini adalah bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah pusat untuk semua jasa guru-guru non-PNS yang sudah ada di negara ini. Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan ekonomi
bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparannya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama melihat tanggapan dari para pendidik dan juga tenaga kependidikan di Indonesia tentang BSU PTK Kemendikbud ini seperti apa. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Saya menyambut baik atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru non-PNS. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, bantuan tersebut sungguh sangat dinantikan oleh para guru dan tenaga kependidikan swasta. Banyak di antara para guru dan tenaga pendidikan tidak bisa mendapatkan gaji secara rutin di awal bulannya. Saya yakin mereka akan berterima kasih sekali menerima bantuan ini. Kami tahu semua bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan, beban semakin berat, sementara mereka juga kondisi ekonominya semakin melemah. Saya kira itu sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran tetap berjalan dan mereka bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka. Tentu baiknya bantuan ini bisa langsung melalui rekening bank masing-masing para dosen dan tenaga biar akuntabel. Karena dengan demikian lebih mudah dicek, diverifikasi, lebih mudah diterima juga, dan juga meminimalisir potensi dari penyelewengan. Di masa depan, bantuan subsidi upah tentu saja masih sangat diperlukan, meskipun insya Allah pandemi akan berakhir. Semoga bantuan subsidi tersebut disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran kepada guru non-PNS yang sangat membutuhkan. Harapan saya adalah bahwa program ini dipermanenkan karena ini sudah menjadi bagian janji Pak Presiden Jokowi di masa akhir periodenya. Beliau berkonsentrasi kepada pengembangan sumber daya manusia. Mesin daripada pengembangan sumber daya manusia adalah guru dan tenaga kependidikan tadi. Dan selanjutnya kami berharap perhatian lebih besar lagi kepada kawan-kawan guru non-PNS, terutama dalam upaya memastikan mereka memiliki kualitas dan posisi sebagai guru profesional. Kami berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membantu guru-guru ini untuk sesegera mungkin menjadi guru-guru profesional. Apa saja program untuk meringankan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah melalui Perpu nomor 1 itu menjadi Undang-Undang nomor 2. Berdasarkan itu, kemudian dilakukanlah seluruh redesain anggaran dari sisi belanja, terutama bagaimana kita memfokuskan untuk bidang kesehatan, bidang membantu masyarakat, bansos. Kalau kesehatan itu 97,26 triliun, perlindungan sosial dalam bentuk bansos itu termasuk yang hari ini dibahas itu 234,33 triliun, mendukung usaha kecil menengah 114,8 triliun, insentif bagi dunia usaha agar mereka bisa survive. Untuk tanggapannya Ibu Hetifah dan juga banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu Hetifah yang menjadi catatan juga. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya juga ingin bertanya untuk Bapak Muhammad Kasim, perwakilan dari guru dari SMPN 41 Salah Batu Tinggi Maros, Sulawesi Selatan. Ya, Pak Kasim, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda mengenai program ini dan seberapa penting menurut Anda bantuan diberikan oleh pemerintah dalam meringankan beban masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Jadi mengenai bantuan ini, saya pribadi salah satu
yang mendapatkan bantuan, dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini sebagai pendidik non PNS. Mudah-mudahan saya berharap bantuan ini berkelanjutan, berkesinambungan sehingga kami yang non PNS mendapat penghasilan tambahan dari insentif dari dana bos di sekolah. Oke, baik Pak Kasim, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Nadiem untuk bisa bertanya kepada Pak Kasim. Silakan langsung saja Pak Nadiem. Ya Pak, ingin menanyakan bagaimana jadinya menurut Pak Kasim yang akan paling terbantu dari dana ini adalah uang untuk apa? Paling akan terbantu untuk guru honorer di daerah misalnya. Itu akan paling membantu untuk apa? Yang paling membantu mengenai bantuan ini termasuk membantu mengenai kebutuhan keluarga. Ukuran bantuannya, apakah untuk semua guru swasta dan guru honorer tanpa terkecuali? Karena ada juga guru swasta terutama di sekolah-sekolah elit yang tidak ada masalah dengan penghasilan mereka. Silakan, saya berikan kesempatan untuk Pak Menteri terlebih dahulu. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, kriterianya itu sangat jelas bahwa dia itu guru non-PNS yang punya penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Berarti pertanyaan ini mengenai bagaimana sekolah-sekolah elit yang gurunya dibayar besar. Kalau mereka dibayar di atas 5 juta, mereka tidak boleh menerima bantuan upah ini. Dan semua guru swasta dan honorer dan guru honorer non-PNS yang di bawah 5 juta itu bisa menerima. Jadi ditentukan ini bukan hanya guru honorer di sekolah negeri. Ini adalah untuk semua guru non-PNS yang ada di Indonesia di saat ini. Jadi benar-benar demokratis dan merata dan adil, dan bagi yang sudah mencukupi tidak boleh pendapatan. Berikan kesempatan juga untuk Pak Sesjen, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Pak, hanya mungkin beberapa butir saja. Bahwa mereka tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober dan juga tidak ikut program prakerja. Baik, itu adalah kriteria dan syarat dan mekanisme penyaluran bantuannya. Oke, dan untuk pertanyaan kedua, ini datang dari Harian Muda. Pertanyaannya, berapa total anggaran dan berapa pendidik dan tenaga pendidik yang disasar? Silakan. Mungkin dari Pak Nadiem, silakan. Baik, ini adalah sekali lagi hasil perjuangan kami di Kemendikbud, Komisi 10, tapi juga dengan hasil perjuangan dari Menek BUMN dan juga Kemenq. Kami berhasil menyiapkan anggaran sebesar 3,6 triliun, 3.622.517.600.000 rupiah ya. Jadi kira-kira sekitar di atas sedikit 3,6 triliun. Ini adalah untuk total sasaran sebesar 2.034.732 orang. Yang terdiri dari yang paling besar tentunya 1,6 guru dan pendidik di satuan pendidikan negeri dan swasta ya, non-PNS. Dan yang kedua terbesar adalah untuk 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di mana operator sekolah termasuk di sini. Dan yang ketiga adalah 162.277 dosen di PTN dan PTS. Itu totalnya yang itu sasaran kita yang akan diberikan. Pak Nadiem, untuk jawabannya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Ainun, silahkan. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini datang dari LKBN Antara. Pertanyaannya, kapan rencana realisasi pencairannya? Silahkan Pak Nadiem. Mungkin ini Pak Sekjen lebih detail. Pak Sekjen. Ya, jadi pencairan sudah mulai bisa dilakukan sekarang.
bulan November Desember ini. Namun para pendidik dan tenaga pendidik itu punya kesempatan sampai dengan 30 Juni tahun 2021 ya untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya. Bisa dilakukan pencairannya ya Pak saat ini. Oke. Pertanyaan terakhir pada siang hari ini datang dari Tempo. Bagaimana Kemendikbud bisa menjamin BSU tepat sasaran? Baik, terima kasih. Pemberian bantuan ini kan tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga pendidikan kita ya, karena terdampak corona ini. Jadinya beberapa langkah yang kita pastikan bahwa ini tepat sasaran. Kita memastikan ini calon penerima terdaftar dulu di data pokok pendidikan dan PD Dikti. Itu dulu berdasarkan Dapodik dan PD Dikti. Dan itu semuanya berbasis data dan online. Kami memverifikasi data tersebut ya dengan data Kemendikbud dan data penerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini agar tidak tumpang tindih dengan bansos lainnya yang dilakukan, bansos BPJS, bansos prakerja dan lain-lain ya. Itu agar tidak tumpang tindih. Inilah yang kita maksudkan tepat sasaran. Artinya yang benar-benar belum menerima bantuan dari pemerintah pusat sebelumnya. Ya kan? Dan juga calon penerima harus tangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya jika berpenghasilan 5 juta atau lebih tidak bisa memproses bantuan. Dan kalau dia tidak jujur mengenai itu lalu bisa diambil tindakan hukum. Berarti untuk yang sudah mapan di sekolah-sekolah di mana gajinya di atas sebesar itu, dia tidak bisa menerima, tidak diperkenankan untuk menerima. Dan jangan lupa bukan hanya tepat sasaran, tapi juga harus efisien. Dan metodologi pengiriman kita dan dokumentasi di mana semua dokumennya itu ada di laman website kita, PD Dikti maupun juga di websitenya GTK, sudah jelas. 2 formulir yang harus dibawa tinggal di print, 1 harus ditandatangan dengan materai, 1 tinggal dibawa, dan semua detailnya ada di website tersebut. Jadi tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun lagi, tidak dari kepala sekolah atau kepala dinas. Guru itu bisa langsung secara online mengunduh dan memprint dokumen tersebut, dan kalau sudah semua ketentuannya sudah siap, dia bisa langsung pergi ke bank untuk mencairkannya. Dan tentunya Kemendikbud melakukan pengawasan internal dan oleh auditor internal dan pengawasan eksternal oleh BPK untuk memastikan kita selalu didamping dalam proses ini. Dan untuk semua pengaduan terkait isu bantuan ini bisa disampaikan di Unit Layanan Terpadu ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah hotline kita, call center kita, di mana semua isu ini bisa diselesaikan kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Nadiem. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Ainun, silakan saya berikan kesempatan. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Terakhir pertanyaan untuk Pak Nadiem. Pak Nadiem, apakah ada pesan-pesan untuk para penerima BSU Kemendikbud? Terima kasih. Yang pertama adalah dari awal masa jabatan saya dan tim saya selalu berkomunikasi bahwa kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukan Kementerian Pendidikan untuk sekolah negeri. Dan kita bukan hanya menyebut itu sebagai suatu filsafat saja, tapi kami terapkan dalam berbagai macam kebijakan kita yang berpihak pada guru-guru swasta dan guru-guru non-PNS honorer yang ada di sekolah-sekolah kita. Yang pertama kita lakukan dari awal masa krisis ini adalah kita langsung melakukan proses pentransferan dana BOS langsung ke rekening sekolah, agar banyak sekali sekolah-sekolah kita menerima uangnya tepat waktu. Yang kedua kita lakukan, kita merelaksasi dana BOS, dan bagi para guru honorer yang tadinya disekat hanya boleh minoritas berapa persen yang diberikan untuk bantuan guru honorer, untuk upah guru honorer, kami buka itu restriksi. Sekarang adalah diskresi kepala sekolah masing-masing di seluruh Indonesia bisa menentukan kalau ada guru honorer yang benar-benar upaya dan jasanya luar biasa, dia bisa diberikan
bantuan dari dana BOS tanpa disekat-sekat, tanpa ada limitasi, asal pelaporannya transparan. Itu kedua hal yang kita lakukan untuk para guru honorer. Dan untuk sekolah-sekolah swasta dan guru honorer pun, di masa pandemi kita mengalihkan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah-sekolah swasta kita. Terutama untuk yang tadinya belum tidak boleh untuk sekolah swasta, kita ubah itu peraturan untuk BOS afirmasi dan BOS kinerja bisa untuk sekolah-sekolah swasta kita untuk mendukung para guru-guru non-PNS kita. Dan tentunya hari ini dengan perjuangan berbagai macam kementerian, Kemendikbud dengan senang hati berhasil berjuang dan mendapatkan anggaran sebesar ini untuk membantu semua guru-guru non-PNS di Indonesia melalui masa kritis ini. Dan tentunya bukan saja itu saja, ditunggu di tahun 2021 kita akan menyediakan proses seleksi massal di mana semua guru honorer akan punya kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya melalui suatu tes online. Apakah mereka bisa menjadi guru P3K dengan tingkat kesejahteraan yang didukung oleh pemerintah pusat dari sisi anggarannya. Berarti itu adalah langkah pertama di 2021 bahwa guru-guru honorer secara serentak semuanya bisa ikut tes kelulusan untuk menjadi P3K. Berarti mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk bisa membuktikan kelayakan mereka menjadi ASN. Jadinya ini adalah langkah-langkah nyata yang telah kita lakukan untuk para guru-guru non-PNS kita dan akan kedepannya akan selalu menjadi suatu strategi kita untuk merangkul para guru-guru honorer dan untuk memberikan kesempatan yang adil untuk mereka juga bisa berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih.